Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa yang saya hormati, saya akan menyampaikan satu materi, yaitu tentang seorang ulama besar yang tidak mau disebut namanya, yaitu memberikan satu panduan. Selain dari Rasulullah, hidup bahagia itu, karena bahagia itu ada di dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, aku ciptakan kamu itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Hendaklah kamu saling mengenal. Apa yang dikenal? Ya, yang jelas kalau bahasa persatuan sudah ada bahasa Indonesia. Tapi adat istiadat lah kita perlu mengenal. Karena ada istilah lain ladang, lain belalang, dan lain lubuk, lain ikannya. Lain daerah, pasti lain daerah tata caranya. Kita perlu saling mengenal. Beda antara suku dan bangsa. Kemudian nanti orang itu akan mendapat predikat suatu kemuliaan di sisi Allah, yaitu inna akramakum indallahi, sungguhnya orang yang aku muliakan di antara kamu, atqakum, orang yang takwa di antara kamu. Innallaha alimun khabir, karena Allah itu maha mengetahui, maha bijaksana. Khususnya semua hamba Allah yang ada di dunia ini, maka perlulah kita ini mempunyai suatu pedoman atau pedoman. Menurut Islam, bahagia itu sudah jelas, yaitu takwa kamu. Takwa ini dari bahasa Arab yang terjemah secara umum itu adalah al-imtisalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Jadi kebahagiaan manusia itu tergantung persentase melaksanakan perintah Allah dan termasuk persentase menjauhi larangan Allah. Bila dia bisa maksimal untuk melaksanakan perintah Allah itu, taruhlah kalau kita tidak bisa 100%, tidak bisa, mungkin 80 atau 70% lah, kita laksanakan perintahnya dan kita jauhi larangannya, berapa ya, sekitar 70%, itu kita sudah termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah. Orang yang dimuliakan antara manusia sudah kayak apa rasanya? Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah ini adalah orang-orang yang dekat kepada Allah. Jamaah kaum muslimin wal muslimat atau siapapun yang mendengar tausiah ini, kemudian banyak yaitu ayat-ayat yang ada kaitannya supaya kita itu bahagia, itu banyak. Tetapi seorang ulama besar ini dia mempunyai panduan. Berapa? Sebenarnya ya selain takwa itu ada, itu diantara saling memaafkan, kemudian saling mengasuh, menuju satu tujuan harus lewat musyawarah, kemudian saling menghormati. Mana dalil-dalilnya? Saling maaf, wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbunallaha yaghfirakum dzunub innallaha ghafurur rahim. Itu saling memaafkan, saling mengasuh, wa'tasimu bihalil jami'a wa la tafarraqu. Hendaklah kamu memberi toleransi atau bisalah harusnya mengasuh
saya berikan suatu gambaran mengasuh itu. Kayak apa pasangan kita? Ya mungkin kerasnya atau bengisnya. Kalau kita bisa mengasuh, insya Allah. Nah, bisanya mengasuh kita harus selalu mohon hidayah kepada Allah. Ambilkan satu contoh yang mudah lah. Kita pernah melihat satu sirkus ya. Satu sirkus. Bagaimana itu garangnya yang namanya harimau dan singa itu. Tetapi karena pandainya, bijaksananya orang mengasuh, maka nurut dia. Perintah apapun juga nurut. Begitu pula kita. Kalau kita ini boleh katakan bisa mengasuh, kayak apa cerewetnya, kayak apa bengisnya suami atau istri kita, kayak apa itu cerewetnya atau kerasnya. Tapi kalau kita bisa mengasuh, insya Allah dia akan bertekuk lutut di hadapan kita. Nah, ini terutama sekali yang mengasuh. Kemudian ya yang satu lagi, satu tujuan. Bisanya satu tujuan itu mesti kita harus saling musyawarah. Dalilnya mana? Banyak musyawarah. Al-musyawaratu khisnun min nadah wal aman min al-malamah. Musyawarah itu benteng dari aman dari celaan. Apapun juga kalau kita musyawarah, kedua-duanya kita bisa saling musyawarah, insya Allah akan mencapai satu tujuan. Sebab satu tujuan tidak mungkin bisa sampai kalau tidak saling musyawarah. Nah, ini saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Ini sudah saling maafkan, saling mengasuh, satu tujuan berdasarkan musyawarah. Kemudian yang terakhir, saling menghormati. Rasulullah jelas itu sabdana, innallaha khaila an tawaddu wa la yakhra ahadun akhin wa la yaqdu ahadun al ahdin. Saya diwahyukan oleh Allah untuk saling menghormati kepada siapa. Janganlah yang satu itu ya merasa itu lebih tinggi daripada yang lain. Saling menghormati. Nah, ini kalau kita bisa saling menghormati, kita manusia ini di dunia ini adalah ciptaan Allah yang sama. Bisanya kita bahagia kalau kita, siapa yang menghormati orang pasti dia akan dihormati. Siapa kalau menyepelekan orang, dia akan disepelekan sama orang. Ini kelihatannya kata-kata atau makalah atau berbahasa ini kita kayaknya ya ini sepertinya seolah kok tidak tidak masuk akal itu. Tetapi kalau ini kita resapi dalam-dalam, ini wajar itu kalau orang bisa menghormati, dia akan dihormati. Tapi kalau dia itu menyepelekan orang, dia akan disepelekan itu. Saya ini sebagai ya boleh katakan ya pendakwah kecil-kecilan lah, taruhlah dikatakan tingkat desa ya. Dan saya itu juga pernah memimpin rais 10 seluruh Bandar Lampung. Itu saya udah pernah, tapi nggak saya tunjukkan rais apa. Tapi yang jelas ini saling menghormati, saya pegang betul-betul. Kalau menghormati kita, orang yang kita akan dihormati. Kalau seandainya kita tidak akan dikecewakan. Dikecewakan sebenarnya kita ini, kalau dikecewakan itu sudah mengecewakan diri sendiri. In ansa'tum asya'tum ala, in ahsantum asya'tum ala, barang seberjahat itu akan kembali pada dirinya, berbaik akan kembali kepada dirinya. Itu yakin. Karena apa? Karena Allah itu maha adil, yang seadil-adilnya. Ya mungkin kita tidak membalas ya, tapi Allah sendiri yang membalas, karena Allah yang maha tahu. Nah ini maka perlu kita harus tahu saling menghormati. Mudah-mudahan kalau kita termasuk orang yang saling menghormati, mudah-mudahan kita juga dihormati orang lain. Adapun orang yang sudah tidak menghormati dengan kita, ya kita serahkan kepada Allah. Allah lah nanti
yang akan mengadilinya. Allah itu maha adil yang seadil-adilnya. Sekira penyampaian tausiah yang singkat ini sedikit aja, judulnya Rumah Tangga Bahagia. Itu saya singkat masuh tumat. Ma saling memaafkan, suh saling musuh, tu satu tujuan lewat musyawarah, mat saling menghormati. Nah, ini apa itu judulnya, rumah tangga yang bahagia. Sekalipun kita sudah banyak melaksanakan perintah Allah, jalan Allah, tapi ini adalah ditemukan seorang ulama besar yang tidak disebut namanya, tapi mari kita hormati. Sekira itu saja. Akhirnya semua yang benar dari Allah, yang punya salah dari saya mohon ampun kepada Allah, dan mohon maaf bila penyampaian kurang berkenan. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.